Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Dra Elva Hayati FPD dalam mata pelajaran kimia untuk kelas 10 semester 1. Oke. Baik, sebelumnya di YouTube sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu ilmu kimia, ya. Kita sudah belajar tentang apa itu ilmu kimia. Kemudian yang kedua juga sudah belajar tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan. Kemudian ada cabang-cabang ilmu kimia. Kemudian juga kita sudah belajar tentang bagaimana kimia itu dikembangkan, yaitu nanti melalui langkah-langkah ilmiah. Atau yang disebut nanti dengan metode ilmiah. Langkah ilmiah atau metode ilmiah itu kita tahu ada berapa langkahnya. Nah, ini ada nanti apa? 1, merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah. Kemudian yang kedua, dari masalah itu dikumpulkan data melalui observasi. Kemudian dari observasi yang dikumpulkan, maka akan ada hipotesis sementara, ya. Atau dugaan sementara. Kemudian dari hipotesis ini perlu dilakukan suatu eksperimen atau merancang percobaan atau di sini adalah eksperimen. Kemudian nanti dari eksperimen yang dilakukan ini adalah kita mengolah data. Dia akan diperoleh nanti adalah data. Kemudian data itu nanti akan di pengolahan data eksperimen. Nah, dari data eksperimen ini muncul nanti apa? Berikutnya nanti adalah apa disebut nanti dengan kesimpulan. Ya. Oke, pada langkah-langkah ilmiah ini, yaitu di sini adalah merancang percobaan atau melakukan eksperimen. Nah, ini kita akan bekerja di laboratorium. Kalau bekerja di laboratorium, tentu kamu harus mengenal lebih dulu alat dan bahan yang digunakan di laboratorium. Lakukan eksperimen pada langkah metode ilmiah itu melakukan eksperimen. Nah, kita harus mengenal terlebih dulu pertama adalah alat, kemudian ada bahan atau zat kimia. Nah, alat ini harus kamu tahu nanti ada pula alat yang terbuat, ada yang dari kayu, ada dari gelas, ada dari besi. Nah, oke. Kemudian setiap itu misalnya kita ambil adalah Erlenmeyer misalnya. Nah, ini ada dalam bentuk ukurannya berapa, untuk ukuran gelas berupa ini contohnya, ya, Erlenmeyer, gelas Erlenmeyer. Nah, kamu sudah tahu itu dan mana yang Erlenmeyer itu, apa kegunaannya. Ini sudah harus ada tahu kamu. Kemudian ukurannya, apa saja ukuran yang ada itu harus kamu sudah tahu. Ada lagi nanti gelas kimia, tabung reaksi, kaki 3 dan macam-macam yang lainnya. Apa kegunaan masing-masingnya itu kamu sudah harus tahu. Kemudian bahan atau zat kimia.
Nah, bahan atau zat kimia ini nanti berupa zat padat, kemudian ada berupa zat cair. Nah, ini zat padat, zat cair ini ada, kita harus mengenal simbol-simbolnya, harus ada simbol-simbolnya, simbol-simbol zat kimia. Nah, ada nanti misalnya zat kimia yang bersifat racun. Nah, itu akan tertera pada label botolnya. Nah, gimana tandanya nih? Nah, simbolnya gimana? Ya, harus tahu. Kemudian ada yang bersifat mudah terbakar. Nah, bagaimana simbolnya? Ini sudah harus tahu ini. Oke, sampai sini materi kita barangkali sudah selesai, ya, dari penjelasan kita yang di YouTube maupun di materi yang sudah diposting di Google Classroom. Dalam langkah metode ilmiah yaitu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini dalam suatu penelitian, melakukan eksperimen dalam suatu penelitian kita mengenal 3 variabel. Apa yang 3 variabel itu? Yang pertama nanti ada kita sebut nanti dengan variabel bebas. Kemudian yang kedua ada variabel terkontrol. Dan yang ketiga ada variabel tertekan. 3 variabel di dalam satu penelitian, dalam satu penelitian dalam melakukan eksperimen. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, misalnya contohnya di sini kita akan melihat misalnya, ya, akan melakukan percobaan melihat bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan suatu zat. Oke, jadi kita akan melihat bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan suatu zat dalam air. Enggak, manakah yang lebih, misalnya kita ambil adalah kelarutan gula dalam air. Manakah yang lebih cepat gula yang larut dalam suhu yang berbeda? Kan? Jadi misalnya di sini contoh nanti adalah contoh kelarutan gula. Oke, ini adalah air. Ini kita masukkan adalah ini air, zat pelarut, air, zat pelarut ini jumlahnya sama. Nah, gula yang kita masukkan bagaimana? Itu juga harus sama 1 sendok. Ini juga harus 1 sendok. Ini juga harus 1 sendok. Nah, ya. 1 sendok. Kemudian air gimana? Juga harus jumlahnya sama, ya kan? Nah, di sini kita melihat pengaruh suhu terhadap kelarutan suatu zat. Ya kan? Kalau pengaruh suhu berarti suhu harus dibeda-bedakan. Jadi kalau ini misalnya pada suhu 30 derajat, gimana kelarutannya? Cepat atau lambat? Kalau cepat, berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau ini misalnya pada suhu 50 derajat, ini suhu 100 derajat, bagaimana waktu yang diperlukan? T-nya, ini bagaimana T-nya? Bagaimana T-nya waktu yang diperlukan? Nah, dari sini dapat kita lihat
Ya, apa yang kita rubah-rubah di sini? Ya, itu adalah suhu 30, kita ukur suhu waktunya untuk melarutkan berapa diperlukan. Pada suhu 50 berapa waktu yang dibutuhkan, pada suhu 100 berapa waktu yang dibutuhkan, ya. Berarti di sini yang kita rubah-rubah adalah suhu. Maka di sini nanti suhu itu kita anggap sebagai variabel bebas. Jadi dari eksperimen ini suhu kita rubah, maka suhu dirubah-rubah, maka dianggap nanti suhu adalah variabel bebas, atau disebut juga nanti dengan variabel manipulasi. Nah, kemudian suhu waktu untuk melarutkannya. Waktu untuk melarutkan pastikan dia hanya terpengaruh oleh suhu, maka waktu kita sebut nanti dengan variabel terikat. Terikat pada siapa? Yaitu pada suhu, yaitu variabel bebas. Ya, jadi di sini waktu adalah variabel terikat. Kemudian apa yang kita buat tetap di sini? Ini harus 1 sendok, ini 1 sendok tetap. Apalagi volume air. Maka jumlah gula dan volume air itu adalah variabel terkontrol. Itu variabel, ya, jadi di sini jumlah gula, volume air atau pelarut harus tetap maka disebut variabel terkontrol. Nah, dari 3 ini sudah bisa kamu mendefinisikan apa itu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pelarut kira-kira, dan variabel terkontrol kira-kira. Ya, oke ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini yang variabel bebas adalah, atau disebut juga dengan variabel manipulasi, yaitu variabel yang sengaja dirubah-rubah. Nah, sementara variabel terikat adalah variabel yang keadaannya tergantung pada variabel bebas. Sementara ini variabel yang kita buat tetap sedemikian rupa, jadi hanya pengaruh hanya dipengaruhi oleh suhu saja, tidak zat-zat lainnya. Ya, jadi kondisinya hanya tergantung pada suhu. Maka jumlah gulanya harus kita samakan. Maka jumlah gula dan volume air harus kita buat sedemikian rupa sama. Maka ini kita sebut nanti dengan variabel terkontrol. Jadi variabel terkontrol itu adalah variabel yang dibuat sedemikian, adalah yang dibuat tetap atau tidak mengalami perubahan. Dalam langkah metode ilmiah, yaitu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini dalam suatu penelitian, melakukan eksperimen dalam suatu penelitian kita mengenal 3 variabel. Apa yang 3 variabel itu? Yang pertama nanti ada kita sebut nanti dengan variabel bebas. Kemudian yang kedua ada variabel terkontrol. Dan yang ketiga ada variabel terikat. 3 variabel di dalam satu penelitian, dalam melakukan eksperimen. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, misalnya contohnya di sini kita akan melihat misalnya, ya, akan melakukan percobaan
melihat bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan suatu zat. Oke, jadi kita akan melihat bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan suatu zat dalam air. Enggak, manakah yang lebih, misalnya kita ambil adalah kelarutan gula dalam air. Manakah yang lebih cepat, gula yang larut dalam suhu yang berbeda, ya? Jadi misalnya di sini contoh nanti adalah contoh kelarutan gula. Oke, ini adalah air. Ini kita masukkan adalah ini air, zat pelarut, air, zat pelarut nih, jumlahnya sama. Nah, gula yang kita masukkan bagaimana? Itu juga harus sama 1 sendok. Ini juga harus 1 sendok. Ini juga harus 1 sendok. Nah, ya. 1 sendok. Kemudian air gimana? Juga harus jumlahnya sama, ya kan? Nah, di sini kita melihat pengaruh suhu terhadap kelarutan suatu zat, ya kan? Kalau pengaruh suhu berarti suhu harus dibeda-bedakan. Jadi kalau ini misalnya pada suhu 30 derajat, gimana kelarutannya? Cepat atau lambat? Kalau cepat berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau ini misalnya pada suhu 50 derajat, ini suhu 100 derajat, bagaimana waktu yang diperlukan? T-nya, ini bagaimana T-nya? Bagaimana T-nya waktu yang diperlukan? Nah, dari sini dapat kita lihat, ya, apa yang kita rubah-rubah di sini? Ya, itu adalah suhu 30, kita ukur suhu waktunya untuk melarutkan. Berapa diperlukan? Pada suhu 50 berapa waktu yang dibutuhkan? Pada suhu 100 berapa waktu yang dibutuhkan? Ya? Berarti di sini yang kita rubah-rubah adalah suhu. Maka di sini nanti suhu itu kita anggap sebagai variabel bebas. Oke, untuk lebih mantapnya pemahaman kamu terhadap penjelasan ibu tadi, kita coba menentukan variabel-variabel dalam suatu penelitian. Jadi tadi ada 3 variabel, ya kan? Nah, untuk ini silahkan kamu coba menjawabnya. Manakah yang menjadi variabel bebas, terkontrol dan terikat pada penelitian? Oke, nah di sini adalah seorang siswa SMA kelas 10 ingin menyelidiki pengaruh pemakaian karbit pada pematangan buah-buahan. Jadi karbit adalah suatu senyawa kimia yang digunakan untuk mematangkan buah-buahan. Misalnya di sini adalah pisang. Nah, di sini dia akan menggunakan peralatan menjajah pisang. Kemudian ada wadah yang ditutup nanti. Kemudian ada karbit yang sudah diperciki air. Ya, diperciki air kemudian baru dimasukkan. Nah, di antara peralatan dan alat-alat yang digunakan itu silahkan kamu tentukan manakah yang menjadi variabel bebas, terikat, dan terkontrol.